Hai. Oke, di sini ada. Ini charger Infinix Note 12i ya. Infinix Note 12i, tapi di sini gue bukan mau review ini charger. Sebenarnya gue mau cerita sedikit tentang handphone Infinix Note 12i. Tapi karena handphonenya ini gue pakai record, jadi ini gue pakai gambarnya pakai charger aja. Beberapa poin yang mau gue sampaikan tentang Infinix Note 12i. Ini pendapat gue pribadi dan pengalaman gue pribadi ya. Kalau misal kalian ada yang punya juga Infinix Note 12i, ada yang sama, boleh tulis di kolom komen nih. Suka dukanya kayak gimana sih pakai Infinix Note 12i? Boleh cerita juga boleh. Beberapa poin itu adalah pertama tentang chargernya ya. Nah, gue pernah beberapa kali pakai charger yang 33 watt. Di antaranya tuh dari brand Xiaomi, kalau nggak salah Redmi Note 9 Pro. Dari Infinix juga, Infinix Note 11S. Dan ini Infinix Note 12i. Ini sama nih, 33 watt ya. Keluarannya tuh 10 volt 3,3 ampere atau 33 watt. Dari beberapa handphone yang gue sebutin, kayaknya nih yang paling lama. Jadi jatuhnya 33 watt paling lama nih yang pernah gue punya. Ini Infinix Note 12 ini. Di saat gue charging tuh bisa makan waktu 1 jam 30 menit. Jadi 33 watt itu berasa kayak 15 watt di Samsung mungkin. Nah, kalau 15 watt di Samsung tuh gue charging tuh dari 0 rata-rata bisa 2 jam atau paling cepat 1 jam 50 menit. Itu 15 wattnya Samsung ya. Nah, kalau pakai ini gue charging dari 10% atau 9%an sekitar 1 jam 30 menit. Coba cerita-cerita deh. Pokoknya gue selalu segitu itu. Mau gue coba di mode pesawat atau posisi handphone dimatiin juga tetap segitu. Ini nongol ya logo-logo pas charging nongol. Kalau di Infinix itu ada dua logo petir kalau nggak salah, dua logo petir. Nah, kalau di Redmi Note 9 Pro itu gue sering ngecas berulang ya, dan gue sering mastiin tuh gue ngecas dari 10% ke 100% itu sekitar 1 jam 15 menit Redmi Note 9 Pro. Gue nggak tahu itu pengaruh chipsetnya atau pengaruh apa, tapi yang gue tahu itu harusnya output charger yang penting sama-sama 33 watt, harusnya makan waktu charging itu lebih cepat gitu. Wattnya lebih gede tuh lebih cepat, atau di limit ya dari produsen handphone, gue kurang tahu juga. Nah, gue pernah punya pengalaman tuh ngecas Samsung seri M23 5G kalau nggak salah. Pokoknya di situ chipnya tuh Snapdragon 750G. Nah, gue pakai charger 25 watt tapi bukan dari Samsung, karena saat pembelian handphone itu kan nggak dapat charger ya. Berhubung dari Samsungnya itu nggak dapat charger, akhirnya gue beli charger merek Acmic kalau nggak salah. Itu 25 watt. Dan di deskripsinya tuh di info itu support buat Samsung. Nah, di Samsung M23 5G itu gue dapet kabel Type C to Type C. Nah, mungkin itu bedanya tuh. Ini bukan Type C to Type C, ini jatuhnya Type A apa Type B ya. Kalau ujungnya satunya Type C. Nah, kalau di Samsung itu dua-duanya Type C chargernya.
Dan hal yang mengejutkan adalah di Samsung M23 5G gua ngecas hanya 1 jam 5 menit dari 9%. Padahal cuma 25 watt. Nah, itu nggak tahu apakah protokol chargernya beda atau gimana, tapi secara ini kan aneh. 25 watt di Samsung, baterai sama-sama 5000 mAh. Itu casnya cuma 1 jam 5 menit. Pokoknya nggak nyampe. Ada lebihnya, lebih dari 1 jam ada, tapi nggak nyampe di atas 10 menit, nggak nyampe. Jadi 1 jam 5 menit, 1 jam 6 menit. Nah, di Infinix ini gue coba ubah apa mode pesawat atau gimana gitu. Ya, istilahnya 1 jam 15 menit lah atau 1 jam 10 menit gitu. Kan kalau misal 1 jam 30 menit tuh termasuk jadi paling lama gitu di antara 33 watt yang lainnya gitu. Ini udah gue pastiin kalau gue pakai update terbaru, software terbaru yang dari Infinix, update terbarunya juga tetap 1 jam 30 menit. Pokoknya selalu lebih lama. Nah, gue nggak tahu tuh kalau yang pada pakai Infinix Zero 5G yang 33 watt juga, atau mau yang Dimensity 900 atau Dimensity 920, coba komen. Lebih cepat atau lebih lama dari charger Infinix Note 12i ini. Ini gue beli Infinix Note 12i ini tuh karena jatuhnya tuh banyak plusnya. Layarnya AMOLED, RAM-nya 6, internet 128. Masih eMMC sih, belum UFS, tapi untuk multitasking mana-mana aja. Hanya gue nemu sesuatu yang lucu di multitasking. Kalau yang masih main Facebook nih, atau udah scroll Twitter, udah panjang nih scroll Twitter, lo coba balas WhatsApp atau cek notif atau balas DM, habis itu balik lagi lo ke Facebooknya. Lo udah scroll ke bawah banget, sering balik ke homepage ya sih. Itu gue ngalamin di semua handphone, di Infinix iya, di Samsung iya, di Xiaomi juga iya. Nah, awal tuh gue nggak nyangkanya tuh karena OS-nya tuh mungkin MIUI ya. Karena awalnya gue di handphone MIUI, gue balik ke Samsung. Di Samsung reload juga itu. Reload kembali ke beranda itu. Apakah itu emang refreshnya dari aplikasi tersebut atau gimana? Kalau di Infinix ternyata gitu juga. Itu udah gue lakuin kayak digembok, terus jadi di recent app-nya tuh dikunci gitu biar nggak reload. Gue juga nggak nyampe 5 menit sih keluar dari uh, bukan keluar, jadi gue minimize aplikasi itu, gue multitasking ke yang lain, entah itu ke IG, entah itu ke TikTok gitu. Nah, scrollnya tuh balik lagi, gue dari awal lagi, dari atas lagi gitu. Itu sebenarnya nggak peduli banget sih tentang hal itu gitu. Cuma aneh aja, free RAM-nya tuh masih 2 GB lewat 2,5 GB, tapi kenapa bisa reload app-nya gitu. Itu jatuhnya aneh. Harusnya kan selama RAM-nya masih tersedia, lo buka 4 atau 5 apps juga selama RAM-nya masih mumpuni, harusnya multitaskingnya tetap lancar gitu. Nah, ini kenapa? Gue disangka gitu. Apakah emang developer Facebooknya? Cuma gue belum pernah nyoba di Pixel ya. Pixel kan nggak ada limit RAM atau apa-apa, itu dia benar-benar Android murni. Gue belum pernah nyoba di Pixel. Jadi yang pernah tahu atau pernah coba komen di Pixel kayak gimana. Di Twitter juga gue pernah ngalamin. Jadi gue scroll ke bawah, terus gue cek DM atau cek WA, balas, gue reply, gue balik lagi. Nah,
Kalau ini misal gue di profile orang tertentu kan, mau scroll gitu, itu balik ke atas lagi, jadi bukan ke homepage ke atas. Padahal gue nggak pencet scroll paling atas atau nggak salah pijit gitu. Pas gue balik lagi dia jatuhnya nge-refresh juga sih, nge-reload gitu. Itu aneh sih. Itu gue belum nyoba juga di handphone lain. Yang RAM-nya 12 GB atau RAM-nya yang 8 GB gue belum nyoba. Cuman hal itu sedikit aneh. Itu aja. Kecuali memang kalau RAM-nya pas banget, RAM-nya 4 atau 2 GB ya. Itu pasti lo scroll Tokopedia juga. Terus lo balas WA itu pasti reload itu ke halaman awal. Karena emang di tahun 2023 ini RAM 2 GB menurut gua kurang banget sih. Cuma nggak tahu tuh, nggak tahu kalau Redmi A1 yang baru tuh yang katanya pakai Android murni, bukan pakai MIUI. Gue belum pernah nyoba implementasinya, tapi agak ragu aja sama chipsetnya sih. Helio A22. Ya emang bukan buat game, tapi untuk update Android terbaru kayaknya di Android 13 atau Android 12 sekarang untuk multitasking user kayaknya minimal 6 GB di RAM-nya. Harusnya 6 GB aman. Atau sebenarnya ada faktor lain di tipe-tipe baterainya juga ngaruh ya. Gue kurang tahu sih. Apakah baterainya itu polimer atau lithium ion berpengaruh enggak itu ke kecepatan ngecas, atau di handphonenya tuh pakai baterai yang dua itu dual IC itu atau apa istilahnya, kurang tahu juga. Di Oppo juga atau di Realme ada kan teknologi VOOC, super VOOC atau gue lupa lah kalau yang 33 watt itu apa istilahnya. Cuma kalau diajak balapan buat charging kayaknya Infinix ini kalah deh. Soalnya rata-rata pasti di 33 watt itu 1 jam 15 menit sih, itu rata-rata segitu, bahkan banyak yang lebih cepet. Pernah gue lihat di Poco M4 Pro itu malah 1 jam 3 menit penuh, itu dari 10% ya. Gue pernah lihat di Poco M4 Pro. Kalau misal mastiin UI-nya versi berapa itu nih gue kurang paham, tapi di Poco seri itu lebih cepat, 33 wattnya lebih cepat. Kalau chipnya kayaknya Helio G96 deh. Helio G96. Nah, di handphone gue sebelumnya itu Infinix Note 11S 33 watt juga kan sama-sama Helio G96. Kayaknya lebih cepat Infinix Note 11S dibanding Note 12 ini 33 wattnya. Itu sama-sama Infinix. Sorry, sama-sama Helio G96. Nah, kalau di Poco M4 Pro diadu sama Infinix Note 11S sama-sama 33 watt, sama-sama Helio G96. Itu lebih cepat di Poco. Lebih cepat karena gue tetap selalu di atas 1 jam 15 menit sih. Jadi Infinix yang itu tuh sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam 21 atau 1 jam 18. Soalnya cepet-cepetnya tuh di 1 jam 18 menit paling cepet. Nah kalau yang ini selalu 1 jam 30 menit. Jarang-jarang nyentuh belasan, bahkan belum pernah kayaknya gue nyentuh di 1 jam. Ya harapan sih 1 jam 10 menit untuk 33 watt. Mungkin Infinix di update berikutnya entah itu bisa di pemburuan software mungkin bisa lebih cepat, jadi user 33 watt ini nggak berasa nge-sia gitu, karena tetap berasa ngebutnya gitu, dan ya minimal sama lah dengan brand lain. Terus untuk segi layar, nah ini sebenarnya kan masih 60 Hz ya,
tapi AMOLED 60 Hz. AMOLED apa OLED gitu, AMOLED kan. Soalnya kalau misalnya bilang Super AMOLED tuh cuma punya Samsung, kalau ini AMOLED biasa mungkin istilahnya. Nah untuk layar gini, pernah nggak user Infinix lain nih, ini nggak ada niatan dijelekin atau apa ya, jadi ini entah tangan gue basah atau gimana, jadi pas scrollnya mulus, bukan nggak nyendet kayak keberatan software atau keberatan UI gitu, nggak nyendet, cuman gue kayak kayak mau bablas gitu kalau misal scroll scroll tuh gue udah kayak punya perkiraan ya, gue scroll ke bawah gitu tuh, misal di status A atau di gue lihat di feed Instagram itu, di foto si A nah sering bablas, sering ke atas gitu. Itu gue aneh banget tuh sama layarnya, kayaknya bukan masalah tangan gue gitu. Karena sebelumnya gue di handphone Xiaomi gue mana-mana aja, nah kalau di Infinix ini tuh gue kadang suka kelebihan gitu, itu aneh juga. Dan itu sama di Note 11S juga. Nah awalnya gue nyangka Note 11, apa karena Note 11S itu 120 Hz ya. Jadi handphone pertama gue yang punya refresh rate 120 Hz ya Infinix Note 11S itu. Terus gue gak nyaman tuh, apa karena 120 Hz gitu kan. Gue ubah ke 60 juga sama tuh, bablas mulu. Terus ada di settingan layarnya tuh super halus gitu, udah gue otak atik juga sama, tetep bablas mulu. Tapi gue nggak tahu tuh bablasnya karena apa, atau emang ngebugs atau gimana di layar. Awalnya gue nyangka mungkin di aplikasinya, mungkin di IG-nya kan, di YouTube juga sama. Gue mau lagi di home itu gue scroll scroll, atau lagi di video shop, kadang bablas gue ke shop yang lain itu, padahal itu mau gue tonton gitu. Itu nggak ngebut banget, secara refresh rate 60 Hz juga. Apa karena perintah di layar tuh selalu ngelebihin satu apa gitu, istilah pemrogramannya gue nggak tahu, tapi ketika gue scroll waduh kayak bablas. Kalau di game aman, di game gue nggak pernah kayak, karena mungkin nggak tahu ya, gue nggak tahu, game yang gue main paling Mobile Legend. Gue nggak, jarang deh kayaknya yang scroll game yang ada scrollnya, mungkin nggak ngaruh ya kalau itu. Kalau misalnya beta arena, beta royal kayak gitu, pas gue lihat scope atau apa, enggak sih, ini nggak loncat atau enggak apa, paling itu yang masalahnya, gue lagi scroll itu sering bablas semua. Twitter, Facebook, TikTok mungkin TikTok sama YouTube set mendingan itu, karena posisi videonya video-video vertikal gitu kan, jadi nggak terasa banget bablasnya. Paling kayak orang kurang presisi aja gitu kalau misal gue mau scroll ganti video tuh, kayak kelebihan. Terus kan tinggal swipe doang jadi. Nah ini gue coba kayak bablasan mulu ya. Nah yang paling masalah tuh kalau misal di website, di Facebook, di Twitter, sering tuh. Apalagi Twitter sekarang, aduh parah banget sih trendingnya. Kadang trendingnya keyword online shop lah, inilah, pada gue nyari berita trendingnya apa, yang muncul produk-produk, aneh banget ya. Nah pas di website, gue scroll biasanya kan, ya udah gue mau baca dari atas gitu, atau gue skip karena emang tutorial atau apa, atasnya gue udah tahu, gue mau ke bawah tuh ke tahap kedua atau next step, gue coba. Karena kelebihan tuh gue, pasti kelebihan langsung ke deskripsi atau emang tiba-tiba ini, jadi akhirnya gue scroll dikit ke atas. Itu aneh sih, dan gue baru ngalamin hal ini. Pernah di Samsung M23 tapi nggak separah di Infinix. Jadi di Samsung itu pernah agak babas juga. Tapi gue nyangkanya mungkin karena layarnya itu PLS, bukan AMOLED. Nah, makanya gue pakai Infinix Note 12 ini. Mungkin dulu Infinix Note 11S scrollnya kayak kebablasan itu
karena bukan AMOLED, kayaknya Infinix Note 12 sih AMOLED nih, murah lagi, di bawah 2 juta waktu itu gue dapet. Pas gue coba bablas juga scrollnya. Di handphone gue sebelumnya Redmi 9 aman, gue scroll aman. Dari masalah gue dilihat mungkin RAM-nya kekecilan 4/64 atau karena MIUI-nya, gue nggak tahu. Jadi sering reload mulu, itu lebih parah. Gue lagi sebatas nonton YouTube gitu, gue balas WA, terus gue cek notif, gue balas DM ke YouTube-nya, gue reload. YouTube reload. Gue gak tau YouTube berat banget sampai 1 GB kali bilangnya kayak gimana, gue gak tau. Itu aneh banget. Di handphone sebelumnya, di seri-seri, nah gue kan selalu ngikutin kayak seri Redmi itu ya. Jadi dulu tuh awal Redmi One S muncul, gue ngikutin karena dulu price to performance banget Xiaomi. Itu selalu aman. Gue jarang-jarang nemuin touch delay atau apa, dan kayaknya ada yang sepakat nggak sih, MIUI dulu tuh ini banget dah, elegan. Kalau masalah boros RAM, kayaknya dari dulu memang boros RAM. Karena gue ngerasain juga di Redmi One S, RAM cuma 1 GB, ada reload app saat itu. Padahal saat itu app masih pada kecil-kecil sih app-nya. Itu reload juga. Cuma nggak separah MIUI sekarang kayaknya. Jadi dulu reload tuh nggak terlalu mengganggu gitu, nggak berasa ganggu banget lah. Soalnya pas buka tutup aplikasinya saset juga, makanya atau berasa. Redmi 2 ke RAM yang 2 GB tetap asik, lebih aman, WhatsApp segala macam. Waktu zaman masih ada BBM, kayak WhatsApp sama BBM running di RAM juga aman, jarang notif yang delay. Itu Redmi 2 kayak penyempurna. Redmi 3 aman, itu mulai RAM 3/32 kalau nggak salah. Redmi 4 Prime mulai ada varian 4/4. Nah di situ mulai itu gue nggak tahu tuh, running di background kayaknya lebih sering di-kill tuh semenjak Redmi 4 Prime, atau maksudnya semenjak MIUI saat itu deh. Gue nggak tahu tuh Redmi 4 Prime awal muncul MIUI berapa, tapi di situ tuh gue mulai ngerasa kalau Xiaomi ngekill banget di RAM itu. Lalu Redmi 6, Redmi 7, gue langsung ke Redmi 9 karena ngincar ultrawide, kamera ultrawide. Mulailah agak ini sama Xiaomi. Gue nggak tahu bosan atau gimana, kangen sebenarnya sama Xiaomi lagi dengan, ya udahlah, ada bugsnya memang ada yang lainnya memang ada, tapi di sisi lainnya tuh jarang kendala juga yang berarti gitu. Kalau sekarang gue nemu yang di Infinix kayaknya. Oke, kalau kalian punya tipe lain atau punya tipe yang sama sejauh ini tentang Infinix, boleh cerita-cerita di kolom komen. Thank you.